Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan bisa beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang betapa termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah ya, tentang orang-orang yang selalu gibah. Gibah adalah menceritakan kejelekan orang ya, tanpa sepengetahuannya atau di belakang yang kita gunjingkan, yang sekiranya dia mendengar gunjingan tersebut, dia akan merasakan sakit hati ya. Itu di agama Islam dilarang sama sekali, tidak boleh gibah atau menggunjingkan kejelekan orang di belakang orang tersebut. Ini dalilnya sahabatku semuanya terdapat di Al-Quran surah Al-Humajah ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu tertutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu ya sahabatku semuanya, maknanya dari surah Al-Humajah. Di sini Al-Humajah ini Allah sudah menegaskan ya sahabatku. Ini Al-Quran itu kalamullah sahabatku. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah adalah yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Dan kita sebagai manusia ada aturan-aturannya sahabatku semuanya di dunia ini ya. Tidak semena-mena, tidak seenaknya gua gitu ya. Jadi semua ada aturannya dan ada pembalasannya kelak di akhirat. Yuk sahabatku semuanya, kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi ya. Jauhkan dari gibah, jauhkan dari mencela orang, apalagi di media sosial. Yuk sahabatku semuanya, itu akan menjadi dosa sahabatku.
itu menjadi dosa. Kita tidak boleh mencela antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh menggunjing, menceritakan kejelekan orang antara si A, B, dijelek-jelekin oleh kita. Itu tidak boleh, itu dilarang di agama kita, sahabatku semuanya ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi celaka sahabatku semuanya. Bagi siapa? Bagi yang suka ngomongin kejelekan orang atau gibah sahabatku ya. Walaupun dia memang melakukan kejelekan, tidak boleh kita menggunjing atau menceritakan kepada orang lain ya. Dan pencela. Pencela itu adalah yang suka mencela orang lain. Itu tidak boleh sahabatku. Tidak boleh ya. Untuk umat muslim itu dilarang. Dilarang sekali. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu juga sama. Punya harta tidak pernah bersedekah, tidak pernah mengeluarkan zakat. Semua terus dikumpul-kumpulkan. Ya, itu dilarang di agama kita sahabatku semuanya. Kenapa harus ada zakat, ada sedekah? Kita harus berbagi sahabatku. Selanjutnya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya ya. Jadi merasa dia kekal dengan harta tersebut ya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam neraka sahabatku. Apa yang nama nerakanya? Adalah neraka hutomah ya. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu ya? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan ya. Yang membakar sampai ke hati. Itu sahabatku semuanya. Bagi orang-orang yang suka gibah, suka menjelekkan kejelekan orang, suka mencela orang ya, akan dimasukkan ke neraka nanti di akhirat, yaitu nama nerakanya hutomah, sampai panasnya tersebut sampai membakar ke hati sahabatku. Yang membakar sampai ke hati, sungguh api itu ditutup rapat ya atas diri mereka. Jadi ditutup rapat, disiksa, diazab oleh Allah. Masukkan ke dalam api neraka yang suka gibah, yang suka mencela orang. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ya sahabatku semuanya, hindari ya sahabatku. Dari kita menggibah orang, menceritakan kejelekan orang, mencela orang, itu semuanya dilarang di agama kita sahabatku. Yuk, perbanyaklah istighfar ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, iman dan takwa di hadapan Allah. Kita di dunia ini ada saatnya ada pembalasannya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat sementara sahabatku semuanya. Ada yang Allah takdirkan menjadi orang kaya, ada yang Allah takdirkan menjadi orang biasa-biasa saja, ada yang Allah takdirkan menjadi orang miskin, ada yang Allah takdirkan menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Semuanya dikasih rezeki sahabatku. Dan dengan porsi masing-masing. Dan jangan merasa bangga diri dengan orang yang kaya raya atau punya pangkat jabatan. Karena semua itu adalah ujian dari Allah. Apakah itu bisa amanah dengan harta tersebut? Apakah bisa amanah dengan pangkat tersebut ya? Karena semuanya itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat. Dan juga tentang kehidupan kita di dunia ini. Jangan semena-mena bahwa kita itu sendiri. Ada Allah sahabatku semuanya. Dan Allah akan melihat kita. Dan ada Raqib dan Atid yang mencatat amal baik, amal buruk kita. Ini semuanya ada. Direkam terus sahabatku semuanya ya. Direkam terus sama Allah. Dan kelak di akhirat ada catatan amal kita sahabatku. Sahabatku semuanya. Ada amal baik, ada amal buruk. Semuanya tercatat rapi sahabatku. Dan akan dilihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hidup kita ini. Yang kaya jangan merasa saya orang kaya sahabatku, itu ujian. Ketika ada orang yang meminta bantuan, bantulah. Kalau kita bisa membantu orang tersebut, kita lagi membantu diri kita sendiri. Kalau kita ngasih makan orang lain yang kelaparan, itu untuk kita sahabatku. Untuk kita nanti di akhirat ya. Akan merasakan dari apa?
dari kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain yang membutuhkan. Jangan merasa dibebani ya, tetapi kita justru bersyukur dengan orang-orang yang meminta ke kita, meminta bantuan ke kita. Itu adalah pahala. Itu adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan menemani kita masuk ke alam barzah, masuk ke padang mahsyar, dan itu adalah kunci masuk surga. Surga mana yang kita akan tempati ketika kita mau membantu kesulitan orang. Dunia akan ditinggalkan sahabatku semuanya. Kita meninggal tidak akan bawa apa-apa. Kita akan membawa kain kapan saja dan amal kita ya. Amal baik, amal buruk semuanya kita bawa sahabatku semuanya. Dan kain kapan. Kain kapan juga itu diberi oleh Ibu RT atau Pak RT sahabatku semuanya. Semuanya dunia akan ditinggalkan sahabatku. Yuk perbanyaklah bersedekah ya. Ketika kita punya, bantu orang lain. Jangan merasa ini punya kita, tapi kita dititipi harta, bantulah orang lainnya. Jangan sampai kita makan sendiri, kaya sendiri, tidak boleh ya. Bantulah orang supaya kita dibantu juga oleh Allah dan ikhlas juga di dalam membantu. Nanti kelak di akhirat kesabaran kita diganti oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauhi gibah, jauhi mencela orang ya. Perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah selalu sujud kepada Allah dan baca Al-Quran tentunya. Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung kelak di akhirat, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dunia ini memang capek lelah sahabatku dengan ujian, berbagai ujian, masing-masing mendapatkan ujian tersebut, tapi kita harus berhusnudzon kepada Allah. Dengan ujian tersebut kita akan dihapus dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bekal kelak di akhirat, apakah kita layak menjadi penghuni surganya Allah atau kita justru menjadi penghuni nerakanya Allah. Semua ada pilihannya sahabatku semuanya, dan semua ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita sahabatku semuanya ada dalam ridho magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jangan lupa sahabatku semuanya didukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.